sampai nggak ngerti. Kan saya cerdas berarti. Ya kan, Bu? Rawi rantas malang. Penerusnya Pak Harto. Slow. Pak Harto itu calm. Saudara. Kira siapa yang menurut Doro paling pantas menggantikan Doro? Ya saya lebih pantas. Nah, belum tentu ya, harus dilihat dulu apa kelebihan kamu itu apa dibanding saya. Kalau saya kan jelas punya kelebihan, lebih tinggi, lebih gemuk. Ya kan, itu kan kelebihan. Kayak cakep juga lumayan lebih sedikit dibanding kamu. Kalau kamu apa kelebihanmu? Apa coba lu? Apa? Gini loh Cak Lontong. Menurut analisis saya, kita itu boleh bersaing, saling mengunggulkan diri boleh saja. Tapi harus fair. Jangan sampai kemudian melakukan kampanye hitam, jelek-jelekin saya. Nggak boleh menjelek-jelekan. Loh, siapa yang menjelek-jelekan? Kamu itu nggak usah dijelek-jelekan juga udah jelek. Nggak ada, saya itu nggak mau jelek-jelekan orang buat apa? Wong saya sendiri juga termasuk golongan jelek kok. Jelek-jelekan orang lagi. Kita itu harus belajar dari sejarah para pendahulu kita. Misalnya ya, bahwa pemimpin itu punya karakter, punya kekhasannya. Bung Karno, itu kalau pidato, sangat berapi-api. Saudara-saudara, rawi rantas malang putung. Itu Bung Karno. Bung Karno, kalau penerusnya Pak Harto. Slow, Pak Harto itu calm. Saudara, sebangsa tanah air. Terus. Pak Harto diganti Pak Habibie kayaknya. Pak Habibie selalu ngomong soal high tech. Saudara. Kita harus tinggal landang. Betul lah Bu. Pak Gus Dur juga Pak punya. Habibie diganti Gus Dur. Gampang, ikonnya jelas. Gitu saja kok repot. Kemudian Bu Mega gantikan. Seperti saya bilang tadi, set. Ya, beres. Nah, kalau ini yang terakhir yang sekarang. Ya, Pak SBY. Saya ada masing-masing itu sudah ada, nggak usah Bu Mega sekarang nggak senyum lagi, Bu Mega udah tertawa ini Bu Mega ini. Dulu namanya Butet Ahmad Subio. Ngirit dulu ya. Kayak Beo itu bagus. Wah, nggak rugi lah punya pembantu kayak kamu ya. Iya, dipelihara saja, Dor, tapi jangan diracun. Ibu kita ini kan mengalami saat-saat kita Bung Karno menderita di zaman Orde Baru itu, ya kan. Bahkan ketika PDIP muncul, oleh Orde Baru PDIP tidak diakui, ya kan. Saat itu kan yang diakui itu cuma PDI-nya Pak Suryadi, betul nggak? Iya. Nah, jadi ketika Bu Mega menjadi presiden, kan sebenarnya Bu Mega bisa balas dendam, kan? Iya. Bisa kan? Karena dulu merasa diperlakukan tidak adil. Dikuyok-kuyok, ya kan? Tetapi apa yang terjadi? Ketika Bu Mega jadi presiden, kok nggak balas dendam? Jadi kalau saya dikatakan punya dendam dan sebagainya, sama sekali itu tidak. Karena banyak orang mengatakan ketika Pak Harto ya, banyak orang kan pada waktu itu menghujat beliau. Saya yang mengatakan jangan hujat beliau, banyak yang agak salah juga. Tapi kan coba, siapa yang suruh ya beliau itu 33 tahun menang terus toh kalau pemilu, padahal itu direkayasa pada waktu itu. Partai nyoblos saja menang beliau ya. Iya. Partainya hanya 3. Yang namanya demokrasi itu tidak ada rekayasa. Jadi bagaimana hati nurani kita ingin memilih siapa yang akan dipilih. Saya sangat berkeinginan ya rakyat katanya memilih pada waktu itu, meskipun ya saya ketawa. Masa belum selesai penghitungan saja waktu zaman Pak Harto, sudah pasti yang menang itu terus kan begitu. 33 tahun. Tapi setelah leren, wah semuanya ngikut. Seperti saya dikatakan, oh ibu itu kan sangat menentang arus waktu zaman Orde Baru kan.
Ya karena saya bilang loh, karena tujuan saya bukan mau melawan pemerintah yang ada. Saya hanya ingin membetulkan jalannya. Ketika mereka itu menurut saya sudah sangat represif. Rakyat tidak bisa bicara. Rakyat tidak diberi lagi keadilan. Ya mana ada pemilu berapa kali ya? 6 kali ya? 6 kali ya? Ya. Itu Ya, 6 kali. mosok menang terus. Ya nggak usah ada pemilu toh. Oh, 5 kali ya? 5 kali ya? Iya, iya. Nah sekarang itu kan begitu juga perjuangan kami, perjuangan saya. Saya ingin meluruskan bahwa kalau benar Republik Indonesia ini mendapatkan presiden yang baik, tapi saya bilang tadi seharusnya melihatnya sebagai pemimpin dulu. Karena kalau presiden kok gampang, gampang banget. Saya dari tadinya mau jadi presiden 99, karena juga permainan politik itu akhirnya tidak jadi. Ya. Nah tapi kan terus rame tau, karena rakyatnya kan tentu ngamuk. 99 kami partai pemenang. Nah ngamuk, akhirnya orang bingung gak semua. Akhirnya saya dibujuk untuk jadi wapres. Waktu itu saya mengatakan bahwa tugas saya sebagai ketua umum partai yang memang diberi nah itu tadi penugasan oleh partai untuk jadi presiden itu tidak terjadi. Ya saya bilang ya sudah. Nah bingung semua orang, akhirnya bujuk saya. Nah akhirnya saya bilang saya tidak mau lagi, partai saya tidak diizinkan untuk memberikan dukungan pada saya sebagai calon. Nah makanya waktu itu PKB yang mendukung saya. Jadi saya didukung oleh PKB jadi wapres. Sekarang ini saya kok rasa orang banyak lupa sama Gusti Allah ya. Pikirannya bahwa seseorang bisa jadi itu hanya karena perbuatannya. Padahal menurut saya itu adalah karena ditunjuk oleh yang di atas. Itu. Kalau memang sudah kehendaknya. Udah. Ya, jadi gitu. Jadi sekarang itu betul. Memang ternyata di zaman Orde Baru itu bukan Mbak Mega yang melawan arus. Mereka yang melawan arus menentang apa yang kita miliki secara konstitusi, kan begitu Bu ya. Nggak usah balas dendam ya Bu ya. Itu romantika kok, itu dialektika dan itu dinamika. Pemimpin itu memang harus memiliki jiwa yang besar. Karena politik itu bukan sekedar merebut kekuasaan, tapi jalan untuk membuat kesejahteraan.